เดินหนีผมแอนมองหน้าผมแอน หนูจะบอกแอนไหมPintu teater 1 telah dibuka. Bagi pengunjung yang tidak memiliki tiket, silahkan menonton di Dokter Film. Selamat datang di Dokter Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita Teacher's Diary. Film dari Thailand ini adalah film tahun 2014 dan bergenre drama komedi. Saya sendiri menonton film ini masih ke bawah gimana perjuangan Bu En dan Pak Song dalam membangun sekolah kapal. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelumnya, saya akan menceritakan alur cerita ini dengan alur waktu yang sudah saya urutkan. Karena alur waktu di film ini lumayan maju mundur. So, ini dia alur ceritanya. Adegan diawali dengan Bu En yang dipanggil kepala sekolah karena ada tato bintang di tangannya. Kepala sekolah menyuruh Bu En untuk menghapus tato tersebut. Tapi karena Bu En bersikeras tidak mau menghapus tatonya, alhasil Bu En dipindahkan ke sekolah kapal yang terdapat di desa yang sangat pelosok. Sampailah pada sekolah kapal yang ternyata Bu En ditemani oleh Bu Gigi. Dalam mengawali hari-harinya di sekolah kapal, Bu En menulis semua kegiatannya pada sebuah buku diari. Pada malam harinya saat Bu Gigi sedang sikat gigi, tong air yang digunakan ternyata tersumbat. Dan setelah dikeluarkan, ternyata yang menyumbatnya adalah sekumpulan cicak. Besoknya mereka bertemu dengan murid-murid yang kesemuanya berbeda-beda tingkatan kelasnya. Ada Muik, Tong, Tuna, Gao, dan Chong. ถูกเปล่าถูก35โอเคต้น4 คูณ 8คุณน้า4 คูณ 5ได้เท่าไหร่ Di sini diperlihatkan pacar Bu En yang bernama Nui sedang membawa Bu En ke dokter karena Bu En mengalami sakit gatal-gatal sebab air di sana kotor. Mereka telah 10 tahun berpacaran dan nampak sering bertengkar. Bu En kesal setelah pertengkaran yang mereka lakukan, lalu menceburkan diri ke sungai untuk melepas rasa kesalnya. Ya, gatal lagi dong. Pada keesokan harinya, saat Bu Gigi dia melihat di bawah WC tersebut ada sebuah mayat dan membuatnya ketakutan hingga memutuskan untuk meninggalkan sekolah kapal. Tapi di sini Bu En memilih menetap dan berjuang membangun sekolah kapal tersebut. Sampai pada saat ujian, murid Bu En yang bernama Chon tidak datang mengikuti ujian. Selain dia merasa bodoh, ternyata saat di rumah, dia juga disuruh untuk membantu bapaknya yang seorang nelayan. Dan Bapak Chon berpendapat bahwa sepintar apapun anak di desa tersebut hanya akan menjadi nelayan. Yang pada akhirnya Chon memutuskan untuk memancing dan membantu ayahnya. Ternyata semua murid-murid di sana tidak memiliki cita-cita selain menjadi nelayan. Dan hal itu membuat Bu En patah hati, lalu memutuskan berhenti mengajar di sekolah kapal. Bu En pun lalu pindah ke sekolah Monpah yang berada di kota bersama Nui. Sebulan telah berlalu semenjak kepergian Bu En dari sekolah kapal. Datanglah Pak Song yang menggantikan Bu En sebagai guru di sekolah kapal. Saat hari pertama di sekolah kapal, Pak Song menemukan buku diari Bu En di atas papan tulis. Kemudian sambil membacanya, Pak Song menunggu murid-muridnya datang. Namun setelah lama menunggu,
murid-muridnya tak kunjung datang. Yang akhirnya Pak Song menaiki kapal untuk mencari warga dan bertanya di mana murid-muridnya. Tapi ketika menaiki kapal, karena tidak terbiasa, Pak Song jatuh dan mengakibatkan Tapi ketika menaiki kapal, karena tidak terbiasa, Pak Song jatuh dan mengakibatkan tangannya patah. Sampai pada keesokan harinya, saat menyikat gigi, Pak Song teringat dengan diari Bu En ketika Bu Gigi menyikat giginya. Dan ada sekumpulan cicak yang menyumbat tong. Tiba-tiba ada seorang warga lewat dan Pak Song bertanya, di mana murid-muridnya? Ternyata Pak Song harus memberitahu satu persatu bahwa ada guru baru. Akhirnya Pak Song mendatangi murid-muridnya satu persatu. Keesokan harinya, 4 murid datang dan memperkenalkan dirinya masing-masing dengan gaya seperti yang diajarkan oleh Bu En. Pak Song nampak belum beradaptasi dengan murid-muridnya. Akhirnya, Pak Song menyudahi kelas dan keluar untuk mencari sinyal. Tapi sekembalinya Pak Song, murid-murid di sana tidak ada di kelas dan malah berenang di sekolah kapal. Yang pada akhirnya, hal itu membuat Pak Song marah dan menghukum mereka. จะทำยังไงต้องให้อยู่ด้วยตลอดเลยใช่ไหม ทำไม่เป็นอ่ะ สนไม่เข้าเรื่อง ถ้าเกิดจมน้ำตายขึ้นมาจะ พี่ครูแอนยังไม่เคยตีเลย แบมือมา Hukuman tersebut membuat mereka tampak tak nyaman dengan Pak Song. Sampailah pada akhir pekan, Pak Song kembali ke kota untuk memeriksakan tangannya dan bertemu pacarnya. Namun tak disangka-sangka, saat Pak Song hendak menemui pacarnya, dia melihat pacarnya dengan pria lain. Setelah itu, Pak Song menyundul wajah sang pria untuk memberinya pelajaran. Pak Song lalu menemui pacarnya di apartemen, yang akhirnya berujung dengan putusnya hubungan mereka. Pak Song yang sakit hati membawa motornya ke sekolah kapal, lalu menceburkan dirinya bersama motor tersebut. ลูกจริงมันยา Agar semua kenangan dengan pacarnya bisa hilang dengan cepat, seperti yang dilakukan oleh Bu En, yang menceburkan dirinya ke danau saat sehabis bertengkar dengan pacarnya. Kemudian Pak Song mulai fokus untuk mengajar dan membangun sekolah kapal dengan membaca buku diari Bu En yang digunakan sebagai petunjuk dalam menghadapi anak-anak dan beradaptasi di tempat tersebut. Pada keesokan harinya, Pak Song meniru cara mengajar Bu En. Tapi saat pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba ada seekor ular yang masuk ke dalam kelas, yang pada akhirnya Pak Song membunuh ular tersebut. Nampaknya kejadian tadi membuat Pak Song dengan murid-muridnya semakin dekat. Dengan meniru cara Bu En mengajar, Pak Song mulai penasaran dengan Bu En. Di salah satu tiang sekolah kapal ada informasi berapa tinggi Bu En. Setelah melihat informasi tinggi Bu En, Pak Song mulai membayangkan bagaimana sosok Bu En. Pada hari selanjutnya, Pak Song mengajar dan memilih mata pelajaran kesenian. Dan saking penasarannya dengan Bu En, Pak Song menyuruh semua murid-muridnya untuk menggambar bagaimana rupa Bu En. Tapi hasilnya jauh dari ekspektasi. Tiba-tiba pada hari selanjutnya terjadi badai dan merusak sekolah kapal tempat mereka belajar. Seusai badai, Pak Song mencari buku diari Bu En yang tersapu badai sembari memperbaiki sekolah kapal. Pak Song kembali menjemur buku diari Bu En lembar per lembar. Terlihat di sini buku tersebut sangat berharga bagi Pak Song. Saat membaca buku diari tersebut, Pak Song mengetahui bahwa ada satu murid yang berhenti dari sekolah hanya untuk membantu ayahnya memancing, dan murid tersebut adalah Chon
yang dulu membuat Bu En patah semangat dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah Monfa. ตามครูไปเรียนนอกแล้วจะได้ปิกบ้าน ผมจะมาตามจ้อนกลับไปเรียนหนังสือนะครับ มันออกมาเป็นปี ให้มาช่วยการช่วยงานพ่อจะได้มาดู Setelah negosiasi yang sangat panjang, maka akhirnya Chon mau sekolah lagi. Tapi dengan catatan, Pak Song lah yang membantu ayah Chon untuk mencari ikan. Pak Song juga membantu menyelesaikan soal yang membuat Chon merasa bodoh. Tapi ternyata Pak Song juga tidak paham bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Dan hal itu membuat kepala sekolah akhirnya meragukan kemampuan Pak Song yang tidak kompeten dalam mengajar. Selain hal tersebut, di sini juga ditunjukkan dengan nilai anak-anak yang jelek. Hal itu membuat kepala sekolah tidak dapat memperpanjang kontrak Pak Song sebagai guru di sekolah kapal. Sebelum pergi dari ruangan kepala sekolah, Pak Song menanyakan tentang Bu En. Tapi mendengar Bu En akan menikah, maka Pak Song merasa pupus harapannya untuk bertemu dengan sosok Bu En. Saat kembali di sekolah kapal, Pak Song lalu membakar buku diari Bu En sebagai bentuk kekecewaannya karena Bu En akan menikah. Tapi pada akhirnya Pak Song mematikan apinya, lalu memutuskan untuk mencari Bu En agar rasa penasarannya terbayarkan. Tibalah Pak Song di sekolah Monfa. Dengan teliti dia mencari Bu En. Saat dia melihat Bu En, dia tidak tahu kalau dia adalah Bu En yang dia cari, karena tato yang ada di tangan kanan Bu En sudah dihapus. Yang mana itu adalah satu-satunya petunjuk yang dihafal oleh Pak Song selain tinggi badan. Akhirnya Pak Song kembali ke sekolah kapal tanpa hasil. Yang akhirnya dia juga ikut menuliskan kesedihan dan semua kegiatannya selama 6 bulan terakhir di sekolah kapal pada buku diari Bu En. Dia juga merasa sangat terbantu akan adanya buku diari tersebut. Esok harinya, Pak Song membagikan pakaian yang dibeli dari kota ke murid-muridnya, karena sebentar lagi musim dingin. Waktu sudah mendekati ujian semester, dan mereka mulai fokus belajar untuk menyiapkannya. Di sini diperlihatkan Pak Song berada di toilet. Pak Song sedang belajar apa yang akan diajarkannya sebelum mengajarkan kepada anak-anak. Ada satu soal untuk Chon, di mana dia harus mengetahui berapa kecepatan kereta api dari kota A ke kota B. Tapi di sini Chon tidak pernah naik kereta api. Dan hal itu membuat Pak Song bingung bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang rasanya naik kereta api. Akhirnya Pak Song dapat ide untuk menarik sekolah kapal dengan kapal. ไปกัน โอ้นี่ใช่รถไฟไหมครับ ที่โรงเรียนอ่ะชันชาลาสถานีรอ Sampai pada ujian semester, dari semua siswa hanya Chon yang tidak lulus. Hal itu membuat Pak Song merasa gagal dan memutuskan untuk meninggalkan sekolah kapal, lalu memilih untuk belajar lagi. Sebelum meninggalkan sekolah kapal, Pak Song menaruh buku diari Bu En di tempat awal dia menemukan buku tersebut. Terlihat Bu En sedang mengajar murid-muridnya di sekolah Monfa. Dia mengajar fisika sambil praktek di kolam renang. Tak lama kepala sekolah datang dengan Nui, yang ternyata Nui adalah wakil kepala sekolah di sekolah Monfa. Di situ Bu En dimarahi karena mengajar di kolam renang bisa membuat anak-anak tenggelam. Tapi di sini Bu En tidak terima dengan teguran tersebut dan berakhir dengan pertengkaran di antara Bu En dengan Nui.
Bu N ingin pindah ke sekolah kapal lagi. Tapi mengingat bahwa pernikahannya tinggal 3 bulan, dia tetap bertahan di sekolah Monpah dan mengurungkan niatnya untuk kembali ke sekolah kapal. Keesokan harinya saat Bu N mengajar, datanglah seorang wanita dengan perut yang terlihat hamil. Tak disangka-sangka dia adalah selingkuhan Nui yang dihamili saat Bu N sedang berjuang membangun sekolah kapal.แอนเดินหนีผมแอนมองหน้าผม แอน หนูจะบอกแอนมา Setelah mengetahui hal itu, Bu N pergi dan langsung meninggalkan sekolah Monpah. Pacar Bu N menghamili wanita tersebut dengan alasan kesepian. Sepian. Pada akhirnya Bu N meninggalkan Nui dan memilih untuk pindah ke sekolah kapal. Kedatangan Bu N ini bertepatan dengan perginya Pak Song dari sekolah kapal, sehingga mereka tak sempat bertemu. Sampai pada kedatangan Bu N di sekolah kapal, anak-anak yang melihatnya sangat bahagia dan tak menyangka Bu N akan kembali. Di situ Bu N sangat terkejut dengan Chon yang mau untuk bersekolah kembali. Dan ayah Chon menceritakan kebaikan Pak Song membenahi sekolah kapal saat terjadi badai. Bu N mulai tertarik dengan Pak Song atas semua kebaikan Pak Song, dan juga menasihati Chon untuk kembali bersekolah. Hal itu terlihat di mana Bu N melihat tinggi Pak Song yang ada di tiang sekolah kapal dan mulai membayangkan bagaimana sosok Pak Song. Hari-hari berjalan dengan lancar hingga suatu saat Bu N menemukan buku diarinya yang masih utuh di tempat yang sama. Dia membaca semua catatan Pak Song dalam buku tersebut yang membuatnya semakin tertarik. Apalagi saat dia tahu kisah Pak Song yang membuat anak-anak dapat merasakan bagaimana rasanya naik kereta api. Setelah kembalinya Bu N, nilai anak-anak menjadi bagus. Dan saat melaporkan hasil belajar anak-anak, Bu N menanyakan keberadaan Pak Song. Dengan bermodal dokumen lamaran yang diberikan oleh kepala sekolah dan rasa penasaran yang sangat-sangat penasaran, Bu N bertekad untuk mencari Pak Song. Bu N mencari di apartemen mantan pacar Pak Song, sesuai yang tertera pada surat lamarannya. Tetapi yang ada hanya mantan pacar Pak Song yang bernama Nam dan selingkuhannya dulu yang sekarang tinggal satu apartemen. Akhirnya Bu N kembali ke sekolah kapal dan membayangkan sedang berbincang dengan Pak Song sembari menyelesaikan sembari menyelesaikan soal matematika yang Pak Song sebelumnya tidak dapat menjawab. Bu N terus kepikiran Pak Song dan membaca semua curahan hati Pak Song yang dituliskan dalam diari tersebut. Pada suatu hari, Bu N mendapatkan surat dari Pak Song, yang mana surat itu dititipkan pada Muok. Langsunglah Bu N buru-buru mencari Muok. Tetapi Muok malah menjatuhkan surat tersebut ke dalam WC. Untung saja Muok sempat membacanya dan surat tersebut berisi ajakan Pak Song untuk bertemu saat liburan sekolah. Karena besoknya bertepatan dengan liburan sekolah, maka Bu N menginstruksikan murid-muridnya untuk segera membersihkan sekolah kapal karena besoknya Pak Song akan datang. Tiba-tiba ada kapal datang yang ternyata itu adalah Nui, pacar Bu N yang ingin berbicara karena semua surat-surat yang Nui kirim tidak dibalas. Dan yang utama, Nui ingin mengajak balikan. Setelah semua yang sudah dia lakukan kepada Bu N. Pada malamnya,
Setelah Bu En membaca surat-surat dari Nui, Bu En memutuskan untuk balikan dengan pacarnya dan melanjutkan pernikahannya. แล้วนะเลิกเป็นครูสัก Tapi pada saat berhenti di depan rel kereta, Bu En berbicara pada pacarnya dan menyadari bahwa seharusnya dia tidak melanjutkan pernikahannya dan lebih memilih Pak Song. Karena Pak Song lebih sepaham dan sepemikiran dengan Bu En. Akhirnya Bu En segera akhirnya Bu En segera menuju ke sekolah kapal. Dan pada akhirnya Bu En dan Pak Song bertemu. Sawadika. Dan film pun selesai. Akhirnya selesai setelah pengeditan yang sangat-sangat melelahkan. Kita sebat dulu. Jangan lupa subscribe channel kita dan komen-komen, kritik dan saran. Dan yang kalau mau request silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian.